5 tahun. Lalu apakah target ini realistis? Apa saja yang harus dilakukan untuk mencapainya? Dalam 5 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan swasembada pangan sebagai prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan swasembada pangan tidak bisa terwujud jika mengandalkan produksi pangan di Pulau Jawa saja. Salah satu pilihannya adalah mengembangkan pertanian dan perkebunan di tanah Papua. Zulhas menyebutkan, dalam 5 tahun pemerintah akan membuka 2 juta hektare sawah dan 600.000 sampai 1 juta hektare perkebunan tebu, juga jagung. Oleh karena itu masa depan Indonesia di pertanian di mana? Di Papua. Ya, sekarang sudah dilakukan secara serius. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa buka pertanian sawah 2 juta, perkebunan tebu 600 sampai 1 juta. Gitu, mudah-mudahan. Jadi masa depan kita di sana. Pertanian padi, pertanian tebu, jagung, itu ada di Papua. Sebagaimana dulu Eropa, Pak. Sampai ke sini Belanda itu karena sempit, perang saudara. Oleh karena itu mereka cari tempat baru. Ketemulah Amerika, ketemulah Australia, ketemu kita. Gitu. Tapi mereka secara serius. Amerika jadi negara hebat, Australia jadi negara hebat. Di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai program swasembada pangan, energi, serta hilirisasi rasanya akan sulit tercapai apalagi dengan kabinet yang dinilai super gemuk. Ini akan mendorong pembagian kewenangan yang membuat koordinasi tidak jalan. Sejauh ini juga tidak tersampaikan oleh Presiden Prabowo mengenai bagaimana mekanisme mencapai target ketahanan pangan atau swasembada itu sendiri. Yang mau didahulukan, kemandirian pangan tuh definisinya kayak apa gitu? Apakah kita memang harus membuat sendiri di dalam negeri atau memang mana yang memang akan dilakukan di Indonesia dan memang tetap import gitu? Karena orang itu persepsinya kemandirian pangan tuh seolah-olah semuanya akan ada di dalam negeri gitu ya. Nah ini mungkin harus fokus juga. Jadi menurut saya kalaupun organisasi gemuk tetapi orang bisa melihat apa target-target yang ingin dicapai. Target swasembada pangan realistis jika melihat aspek produksi, aspek lingkungan, dan kelembagaan. Infrastruktur pertanian seperti pengairan dan pompanisasi serta penggunaan teknologi sudah dijalankan sejak nawacita Presiden Jokowi. Namun, akibat kurangnya pendampingan kepada petani, program-program ini tidak jalan. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan berpendapat pengembangan teknologi cenderung lamban, ditambah agroekologi seperti tanah dan air memiliki karakteristik yang berbeda-beda di tiap daerah. Jadi, tidak perlu memaksakan Papua bisa memproduksi padi seperti di Jawa. Papua, Indonesia Timur gitu, bagaimana dikembangkan model pertanian yang khas Indonesia Timur. Nggak perlu membuat Jawa di timur menurut saya. Kalau kita mau jujur hari ini, membangun estate di wilayah-wilayah yang secara kultural, secara ekosistem belum tentu sesuai dengan kondisi pertanian padi misalnya kasus, itu kita selalu dihadapkan pada kegagalan kan. Pengalaman membuktikan itu. Papua misalnya sagu kemudian umbi-umbian. Kenapa enggak kita coba itu yang dikuatkan untuk diswasembadakan. Karena dia cocok dengan wilayah itu secara agroekosistem. Swasembada pangan harus dibarengi dengan kesejahteraan petani. Fakta sensus pertanian 2023, dalam 10 tahun terakhir, jumlah petani miskin meningkat dari 14 juta menjadi 17 juta orang. Maka penguatan petani sebagai pelaku swasembada pangan menjadi sangat penting. Tim Liputan CNN Indonesia.